Saya tidak pernah mau dikatakan ini tausiah, itu tidak ada. Jadi selalu saya tolak. Jangan bilang tausiah akan disampaikan, enggak. Saya tidak akan berikan tausiah. Sebenarnya tausiah sendiri apa artinya? Tausiah itu kan memberi wasiat. Ya, memberi wasiat tausiah itu. Dan itu kalau dalam bahasa Arab berlaku untuk orang yang mau mati kan. Sejarah Awu keluarga Menturo. Ini kalau kita lihat dari sejarah pendirian kota daerah Jombang sendiri, dia di mana itu letaknya? Jadi dulu itu Jombang itu Kawedanan, kabupaten, termasuk Kabupaten Mojokerto. Kemudian di daerah Jombang sebelah barat itu banyak maling, itu sarang penyamun lah gitu. Nah itu banyak membuat kisruh di daerah Kawedanan Jombang ini. Kemudian Gubernur Jenderal Belanda minta tolong kepada buyutnya Cak Fuad ini, Mbah Zahid ya, untuk ngalahin atau menaklukkan para bandit-bandit di Jombang sebelah barat lah gitu ya. Pasti juga minta bantuan kepada mbah kami yang dari ibu itu gitu, karena mereka sama-sama pendekar. Nah syaratnya buyut kami itu, saya akan bantuin mengamankan Jombang, tapi saya minta Jombang dijadikan kabupaten tersendiri, dan saya yang menentukan Bupati Jombang 3 kali. Terus akhirnya di oke sama Belanda, Gubernur Jenderal, kemudian Jombang menjadi kabupaten. Tandanya berdirinya adalah ada tanaman pohon mangga di Sumambito, di tempat ayahnya ayah kami gitu. Tapi mbah kami dari ayah dari ibu itu sudah nyambung, dulunya nyambung sekali gitu. Yang Jombang sebelah barat itu bukan termasuk daerah Diwe di mana Asmuni berasal itu? Bukan. Agak ke barat lagi, Tunggorono segala macam itu. Tapi Diwe juga, jadi setahu saya Diwe Tebuireng urut itu ya. Ceweng ya, Ceweng, Diwe, Tebuireng itu juga memang dulu kan bukan pesantren. Jadi Mbah Hasim dulu setahu kami ya, itu murid pesantren Selawe namanya di Jombang Utara. Jadi santrinya cuma 25 orang. Salah satu yang jadi murid di situ ada buyut tadi itu sama Mbah Hasim Asy'ari. Nah Mbah Hasim Asy'ari ini kemudian memakai tanah, itu termasuk juga lurah Tebuireng itu nyantri di antara 25 orang itu. Nah kemudian rekomendasi dari buyut, kalau ada tanah bisa dipakai untuk pesantren, tolong Hasim ini biar bikin pesantren, akhirnya berdirilah Tebuireng itu kan gitu. Jadi sebenarnya kami semua bersaudara dan nyambung gitu. Jadi dan saya kira Gus Dur, Gusmi semua tahu itulah. Jadi kami juga tidak menganggap kita ini unggul atau apa, yang tidak juga. Pokoknya kita itu kalau mempelajari sejarah itu sebenarnya kita itu adalah satu keluarga besar yang berjuang bersama-sama kan gitu. Tuh. Nah, Jombang berdiri, tandanya masih ada sekarang. Pohonnya masih ada di Sumambito itu. Tempat kami bertemu kalau hari raya itu. Yang mungkin ada depan masjid ya. Yang mungkin ada pernah saya ajak ke sana itu. Itu di rumahnya tokoh nasional yang namanya Wardah Hafid. Wardah Hafid itu adalah anaknya Pak Kiai di situ. Pak Kiai itu adiknya kakek kami, kakek saya. Ayahnya ayah saya. Punya adik-adik kiai-kiai. Terus di situ ditempatkan pohon kelapa yang merupakan tanda dari berdirinya Kabupaten Jombang. Nah, salah satu yang kita kenal secara nasional itu Wardah Hafid yang LSM yang sangat progresif itu kan gitu. Dan itu saya sangat menghormati dia, saya sangat dekat sama keluarga mereka dan seterusnya gitu. Jadi Jombang itu sebenarnya satu formasi sosial yang menurut saya sangat ikut menentukan berkembangnya Indonesia, terutama di wilayah sosial keagamaan. Jadi kalau kita mau dandani sesuatu sekarang, mestinya ya berkaca kepada asal usulnya dulu gitu. Kita modifikasi kembali, kita lacak kembali, kita memetakan kembali supaya ada terapi untuk memperbaiki hal-hal yang sekarang terjadi, perpecahan macam-macam itu. Kalau menurut saya. Saya kembali ke Cak Fuad nih.
Di dalam struktur Padang Bulan, apakah ada struktur-struktur resmi yang saya kenal banyak dengan keluarga Cak Fuad seperti Cak Mif, Cak Nas, Cak Nang, kemudian Yusron, Zaki dan lain sebagainya. Apakah mereka juga menduduki suatu boleh formal atau non formal dalam struktur Padang Bulan ini? Secara formal tidak ada, ya. Jadi kami sudah melakukan tugas masing-masing tanpa ada tertulis dalam struktur jabatannya apa, itu tidak ada. SK-nya nggak ada? Tidak ada. Jadi kami sudah melakukan apa yang seharusnya itu dilakukan. Komitmen keluarga. Komitmen saja. Dan masing-masing harus tahu tempatnya masing-masing, tugasnya masing-masing. Jadi misalnya kalau Banar dulu urusan John, mestinya juga sering berkaitan dengan Cak Mif. Karena Cak Mif yang bagian kabel-kabel, yang bagian gitu-gitu Cak Mif kan gitu. Iya. Yang rajin lah gitu. Dan yang ngerti. Nanti ada yang ngurusi masalah konsumsi misalnya, ya spontanitas saja, tidak itu ada giliran keluarga aja. Jadi keluarga Cak Fuad, Mbak Ud, terus keluarganya Cak Mif, terus keluarganya Mas. Ya, kita setiap bulan aja. Setiap bulan itu atau giliran. Prakteknya setiap bulan ibu-ibu sekeluarga itu, ibu-ibu istrinya Cak Fuad, istri saya itu setiap bulan dia yang tanggung jawab dapur kan. Itu otomatis. Jadi Ya tinggal spontan. kencan beberapa hari sebelumnya, tinggal runding-rundingan lewat WA apa lewat telepon apa gitu dong. Kalau ada organisasi resmi itu yayasan apa ya? Nah, yayasan kalau itu yayasan memang lebih terkait dengan sekolahan, SMK, SMP, madrasah dan TPG gitu ya. Tapi kalau Padang Bulan itu justru pelaksananya itu kelompoknya si Hamad ya. Adik saya yang paling kecil. Kalau sekarang ini sudah lebih banyak ditangani oleh yang muda-muda, oleh generasi yang termuda. generasi termuda dengan orang-orang sekitar situ, ya, kelompok dari. Oh, sudah melibatkan. Sudah melibatkan Menturo. Jamaah juga, aslinya jamaah juga, yang masing-masing dengan kemampuannya, ada yang musik, ya ada yang sound. Nah, dan itu semua tidak ada SK, nggak ada perintah, nggak ada apa-apa. Mengalir ya? Spontan mengalir aja. Ya, mengalir aja. Ya. Oke, ke depan sebenarnya apa keinginan atau visi dari Cak Fuad, Cak Nun? Saya mungkin malah ingin ikut tanya Cak Fuad ya. Cak Fuad kan tidak hanya pengajian Padang Bulan, Cak Fuad kan juga setiap hari, bahkan ketika beliau agak sakit kan Cak Fuad itu tidak pernah berhenti diminta pengajian di kampus, di kelompok-kelompok, di kalangan dokter, di kalangan apa segala macam. Itu kan rutin Cak Fuad ya. Mungkin kita bisa tanya bedanya apa sih pengajian pada umumnya dengan Padang Bulan? Apakah Padang Bulan itu cocok disebut pengajian atau gimana kalau Cak Fuad? Ya, saya berusaha untuk membawa apa yang ada di Padang Bulan itu kepada pengajian-pengajian di mana saya ngisi. Ya. Yang pertama tentu saya ingin peserta itu aktif. Artinya aktif itu tidak hanya menerima ya, tapi mereka ikut berpikir ya. Dan saya tidak pernah mau dikatakan ini tausiah, itu tidak ada. Ya, jadi selalu saya tolak. Jangan bilang tausiah akan disampaikan, saya tidak akan berikan tausiah. Sebenarnya tausiah sendiri apa artinya? Tausiah itu kan memberi wasiat. Ya, memberi wasiat tausiah itu, dan itu kalau dalam bahasa Arab berlaku untuk orang yang mau mati kan. Jadi, tapi bisa juga kalau yang ada itu kan tawasau, itu saling memberi nasihat. Ya, saling memberi nasihat itu memang perintah. Tawasau bil haqqi itu ya. Jadi saya ngisi pengajian itu selalu temanya itu saya sesuaikan juga dengan keinginan dari peserta, atau mungkin hal-hal yang memang sedang aktual yang harus diketahui oleh peserta. Jadi memang yang di Padang Bulan kan begitu, kita ini tidak mau saya apa begitu dan harus mengikuti apa pendapat saya, kan tidak begitu. Kita mengajak mereka untuk mari mencari yang benar dari agama kita ini. Nah itu yang kadang-kadang memang ada yang tidak cocok ya. Wah ini pengajian kok nggak jelas, itu ya.
maunya itu harus begini maunya gitu. Itu diajak ikut madhab A, madhab B, aliran B gitu loh. Ya. Okay. Sementara kami di Padang Bulan sebaliknya, kita harus ngasih tahu semuanya. Terus kalian silakan milih, kalian harus berdaulat. Kalau pedoman di Padang Bulan menata hati menjadikan pikiran, itu artinya seluruh yang dikomunikasikan di Padang Bulan itu harus jernih, hatinya harus tertata gitu ya, atau untuk mencapai ketertataan hati, dan pikirannya harus adil, harus jernih, tidak boleh memfanatiki suatu pendapat terus menindakkan pendapat yang lain. Jadi seluruh jamaah Padang Bulan kita biasakan untuk berpikir mandiri, punya kemerdekaan, sehingga mereka merasa tenang, dan mereka nggak usah kita suruh ngikutin, mereka ngikutin sendiri karena mereka sependapat kan gitu. Tapi kan saya nggak punya pengikut, Cak Fuad nggak punya pengikut, jadi mereka bukan santri Padang Bulan, mereka itu bukan pengikut kami bukan, saya bukan Imam Syafi'i, Cak Fuad bukan Imam Hambali kan gitu kan, kita nggak punya madhab. Maksudnya kami Padang Bulan itu tidak menomorsatukan pendapat kami tentang Islam, hidup begini, terus kamu harus ikut saya, enggak kan gitu kata Jafar tadi. Kita membuka semua yang pernah ada ini, Jafar dibuka secara adil, secara jernih, kemudian orang punya kemerdekaan dan kedaulatan untuk memilih. Dan faktanya tidak menakutkan, nanti mereka terus jadi musuh kita, enggak juga. Faktanya adalah mereka juga mengikuti kejernihan itu ya Pak ya, mengikuti keadilan berpikir itu, mereka mengikuti karena hakikatnya setiap manusia itu butuh kejernihan hati, butuh hati yang tertata, butuh hati yang selesai, butuh pikiran yang jernih dan adil. Jadi di Padang Bulan insya Allah tidak ada cara berpikir yang tidak adil. Dan itu ini fakta yang terjadi di Padang Bulan, bahwa menurut Bandar tadi tidak ada sekat-sekat. Jadi semua berbaur di situ, tidak ada intelektual, tidak ada copet, tidak ada strata apapun ada di situ. Ya. Sekat dalam terminologi apapun. Apapun nggak ada di situ. Jenis aliran ilmu, fakultas-fakultas pendapat, ya. Atau kelas sosial nggak ada. Nggak ada di situ. Semua bareng dari satu. Ya. Umat manusia kan gitu. Lingguh ning kloso pakai ini, kemudian mendengarkan, menyerap sesuai dengan apa yang background mereka ini. Jadi saya itu alhamdulillah jamaah saya di macam-macam komunitas itu, ada kelompok itu ya, ada yang resmi Muhammadiyah, pengajian Muhammadiyah saya ngisi. Ya, ada yang 100% hadirnya itu NU. Tapi ada juga yang independen ya, masjid-masjid kampus biasanya itu independen ya. Kelompok profesi. Kelompok profesi ada bukannya ya. Nah saya tidak pernah misalnya kalau di ini kelompok Muhammadiyah misalnya, saya tidak pernah membicarakan kekurangan NU, justru saya bicara kekurangan Muhammadiyah. Begitu juga kalau saya sedang di NU, saya tidak pernah mengkritik Muhammadiyah di situ, tapi justru saya mengajak mana hal-hal yang harus diperbaiki di NU gitu. Jadi kan sekarang kan banyak kalau sedang di Muhammadiyah ya mau memuji musuh Muhammadiyah, mau nyalakan yang lain kan gitu. Kalau saya enggak, malah jadi saya sering mengkritik teman-teman Muhammadiyah itu begini sehingga mungkin saya dikatakan ini Muhammadiyah tapi mataharinya kurang bersinar katanya gitu ya. Atau barangkali itu pelajaran dari ayah dan ibu. Iya, karena ayah adalah pendiri Muhammadiyah Jombang Timur. Padahal di tapi ayah itu kan tamatan Tebuireng. Ayah itu kulturnya NU. Dia ya selawatan, dia ya tahlilan, dia ya yasinan. Jadi tradisi kultural keagamaan Islamnya ayah itu ya NU. Tapi ayah yang mendirikan Muhammadiyah di Jombang. Iya. Dan di Menturo itu tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada masalah. Karena jamaahnya ibu juga NU ya Muhammadiyah. Yang ibu-ibu Menturo itu tidak ada masalah. Jadi di Menturo itu betul-betul Indonesia Raya. Indah Pak Ed. Indah sekali kan. Nggak ada sekat, nggak ada ya. Betul-betul nggak ada. Kalaupun mungkin ada sisa-sisa 1-2 orang yang gitu-gitu, tapi kan bukan kita. Dan kita juga tidak menanggapi kalau ada yang gitu-gitu ke kita gitu. Iya. Kita tidak mempersoalkan ini ada Muhammadiyah, kita bantu semua, kita bantulah yang bisa kita bantu. Gitu. Ada era Ma'iyah di mana saya
sedikit agak terpaksa menjelaskan kepada umat NU, Nahdliyin atau Muhammadiyah dengan mengatakan gini Pak Eko. Pokoknya NU jangan khawatir Ma'iyah akan menyaingi NU. Muhammadiyah tolong jangan cemas Ma'iyah akan menyaingi. Anda ikut Ma'iyah ini, dialog bersama, sinau bareng itu, supaya Anda menjadi Nahdliyin yang lebih baik dari yang kemarin. Anda menjadi Muhammadiyin yang lebih baik dari kemarin gitu loh. Jadi kita ini mensupport. Nek kowe iki wit pelem ya dadi wit pelem sing seger. Nek kowe iki wit jambu ya dadi wit jambu yang seger kan gitu. Jadi kita mensupport semuanya. Karena setiap orang kan akhirnya mengambil keputusan sendiri-sendiri di dalam kehidupannya. Jadi kita tidak akan merekrut orang untuk kita kurung di dalam satu icon, itu tidak ada. Makanya kita ini menyebut diri itu gelombang atau ombak. Nah kan orang tidak bisa moto ombak toh, tidak bisa toh moto gelombang. Yang kena oleh kamera kan airnya, gelombangnya enggak. Mungkinnya ada airnya begini itu disebut gelombang, padahal itu air. Gelombangnya enggak bisa difoto. Nah padang bulan juga, makanya padang bulan dan Ma'iyah juga tidak akan tercover secara kamera sejarah. Karena apa? Karena kami memang gelombangnya kok, kita ombaknya kok. Ombak kan tidak bisa difoto kan gitu kan. Yang kena di foto itu kan airnya kan gitu. Sama dengan sungai. Kalau Allah mengatakan tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, surga yang ada sungai-sungai mengalir itu, kalau saya membreakdown ke teman-teman jamaah, loh, yang kamu sebut sungai itu apa? Tanah yang berlubang panjang itu, atau airnya, atau alirannya? Yang mana? Yang namanya yang disebut sungai oleh Allah di Quran itu. Rata-rata jamaah cerdas, airnya apa? Alirannya. Nah alirannya kan tidak bisa difoto tuh. Yang bisa difoto kan airnya sama sungai lubang tanahnya. Alirannya tidak bisa difoto. Nah Ma'iyah itu nggak bisa difoto, makanya kita juga tidak masalah. Dianggap ada atau tidak ada oleh Indonesia tidak masalah. Kita tidak kelihatan kok kan gitu. Tidak ada masalah. Kita juga tidak punya ambisi untuk berkuasa, ambisi untuk kaya, ambisi untuk semua urusan-urusan keduniaan tidak ada. Makanya kita di Menturo juga kita tidak lantas dapat bantuan untuk bikin gedung besar yang nggak ada sama sekali. Dari dulu ngunut doa. Selama Mas Banar ikut Padang Bulan kan mejane yang cilik ono kae terus taplak elek ono kae. Ya cuman itu. Dan telosor kan. Iya, cuman itu. Dan kita tidak gelisah kan sahabat. Kita tidak berpikir ini mejanya harus dibikin bagus, dan tidak pernah mikir taplake sing mengkilat apa gimana, tidak pernah mikir gitu. Karena urusan kami bukan urusan keduniaan, bukan urusan kekuasaan, harta benda atau popularitas atau apapun. Urusan kami adalah bagaimana manusia ini kita temani tumbuh menjadi makhluk yang diterima oleh Allah, kan cuma gitu toh. Ya, menarik sekali Cak Fuad. Cak Fuad sudah capek. Kalau Cak Nun masih berapi-api. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita akan ngobrol tentang Padang Bulan ini, mungkin dengan Cak Nang, Cak Nas, Cak Mif, Cak Til, Pikro dan lain sebagainya, yang atau mungkin dari simpul-simpul teman-teman yang lain dari Pang-Pang Wetan, dari Kenduri Cinta, sehingga makin makin komplit lah cerita-cerita tentang Padang Bulan yang dengan segala macam metamorfosisnya menjadi bentuk macam-macam. Itu adalah sebuah energi yang kalau bagi saya sendiri dengan masuk atau turun ke kumparan itu, ke sirkulasi itu, bermaksud menjadikan saya atau kita akan menjadi lebih baik lagi. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.